Bersama kita saat ini telah hadir Bapak Triaji Lahadi, Ketua Bidang P3HII, pakar HR selama 15 tahun lebih ini, dan beliau ini salah satu putra terbaik Jawa Timur, besar dan bersekolah di Sidoarjo, dan di momen kali ini kita akan dapat inspirasi ini, anak-anak Jawa Timur, inspirasi bagaimana menyiapkan diri sebagai fresh graduate. Nah, topiknya tentang fresh graduate ini Pak Triaji. Bulan-bulan ini banyak kampus negeri wisuda. Kemarin kita sempat ngobrol tentang Universitas Erlangga wisuda ribuan mahasiswa. Besok tanggal 9 ini Pak, UPN Jawa Timur wisuda. Artinya ada puluhan ribu ini Pak, fresh graduate hanya di bulan-bulan ini. Pesan-pesan Bapak kepada fresh graduate, seperti apa Pak Triaji? Ya, kembali lagi rekan-rekan dari fresh graduate, khususnya yang akan lulus dari kampus tercintanya begitu ya, dan di mana akan mempersiapkan diri untuk memasuki di dunia kerja. Pastinya kita itu kalau di kacamata daripada recruiter atau daripada praktisi HR itu tidak bisa kosongan gitu ya bahasanya gitu ya. Tapi harus memiliki ability dan kemampuan-kemampuan yang harus bisa ditunjukkan. Ya, setidaknya ini menjadi satu hal yang basis, dan jangan lupa buat teman-teman gitu ya, para wisudawan dan wisudawati ini, kalau ada kegiatan-kegiatan dari teman-teman itu juga ditunjukkan saja kepada rekruter, kepada calon-calon pemberi kerja ini, supaya beliau tahu bahwa rekan-rekan daripada mahasiswa dan mahasiswi yang akan lulus atau wisudawan-wisudawati ini benar-benar satu kandidat atau kandidat-kandidat yang memang harus diperhitungkan sebagai potensial kandidat yang akan bergabung di perusahaan. Secara sederhananya seperti itu, Mas Ilham. Oke, Pak Triaji, tadi sudah dibocori juga tentang menunjukkan kemampuan kepada recruiter. Nah, selanjutnya tentang tipsnya ini, Pak, untuk memulai karir, menunjukkan kemampuan kepada recruiter itu apa sih, Pak, yang harus dilakukan? Ya, betul. Jadi banyak teman-teman itu dulu ya. Jadi kenapa dikatakan kurang mempersiapkan diri pada saat sudah menjelang wisuda, baru panik gitu ya, muncul yang namanya panik gitu ya. Mode paniknya adalah kemudian harus hunting pekerjaan melalui job seeker gitu ya, job portal dan sebagainya. Nggak apa-apa juga, itu memang satu hal yang lazim untuk dilakukan. Tetapi kalau kita flashback sedikit ke belakang, mumpung kita belum keluar dari kampus, belum keluar dari pagar kampus gitu ya, maka ada hal-hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengikuti program-program magang. Rekan-rekan wisudawan-wisudawati, program magang itu tidak harus dalam status mahasiswa atau mahasiswi. Jadi saat ini program-program magang yang dibuka di perusahaan-perusahaan itu juga memberikan keleluasaan program magang untuk rekan-rekan prakerja. Ikut magang, boleh. Apalagi ada gerakan namanya Nasional Indonesia Kompeten. Kemudian ada dari kementerian juga yang mendukung itu. Jadi teman-teman boleh ikut program magang di perusahaan-perusahaan yang kemudian rekan-rekan bisa berkecimpung di dalam kegiatan bekerjanya, menyelami proses bekerjanya, mengetahui bisnis proses di perusahaan, dan akhirnya diharapkan bisa kemudian handy lah bahasanya gitu ya, menguasai daripada bidang yang dilakukan pada saat magang. Tapi juga memilihlah bahasanya gitu ya, memilihlah pekerjaan Anda ini yang kembali lagi juga sering kali dilupakan. Teman-teman wisudawan-wisudawati, bagaimana tips memilih? Memilih itu berarti kita juga harus mengukur. Kita membuat self measurement ke dalam diri kita. Kita tuh senangnya apa sih gitu ya? Senangnya aku senangnya mungkin kayak saya gitu ya. Ngobrol dengan orang, kemudian men-serve orang, melayani orang, mendidik orang, dan sebagainya. Mungkin salah satu jalur yang paling cocok di perusahaan adalah sebagai HR. Ada juga saya pernah menemui Mas Ilham, kebetulan tim saya sendiri, pada saat itu saya rekrut, kemudian dianya bilang bahwa Pak, saya itu passion-nya di sales. Saya bilang, nggak apa-apa, it's okay, tapi cobalah dulu di tempat kita. Jadi pada saat itu saya bantu, dan saya coach yang bersangkutan gitu ya, tim saya itu, kemudian seiring waktu, kemudian akhirnya dia berpindah, dia menyampaikan ke saya, Pak,
saya mohon izin, kebetulan saya juga sudah tidak di tempat tersebut ya, tidak di perusahaan tersebut, kemudian dia kontak saya, Pak, saya mohon izin endorsement-nya start company yang, kemudian saya tanya, kamu sebagai apa? Saya sebagai sales tim Pak, di sales development-nya. Oke, it's good saya bilang gitu, karena dia benar-benar mereflect daripada keinginannya dia sebagai seorang salesperson. Dan saya garanti bahwa dia akan sukses di sana. Dan benar bahwa saat ini yang bersangkutan cukup moncer gitu ya, kalau bahasa Surabayanya gitu ya, cukup moncer karirnya hingga kemudian saat ini pun sudah menduduki sebagai group head di di startup yang baru lagi, tapi dia benar-benar dibajak bahasanya gitu ya, sebagai seorang expert terkait daripada sales tersebut. Nah, ini yang saya maksudkan kepada teman-teman, cobalah diukur di diri kita, self discernment-nya kita, apakah kita cocok di mana? Coba diukur. Kalau memang kita nggak suka ketemu orang gitu ya, oh berarti aku sukanya objek. Kalau objek tentang apa gitu, misalkan aku suka drawing, oh berarti ke technical drawing misalkan itu. Oh aku suka berhubungan sama engine, oke, berarti kemudian arahnya ke engine technician misalkan seperti itu, atau sebagai electrician dan sebagainya. Itu adalah karir pertama Anda, karir path pertama kali Anda, dan jangan sampai Anda salah. Kenapa? Kalau salah tempat, Mas Ilham, bisa stres Mas Ilham, karena kalau stres itu produktivitas kita nggak keluar, dan akhirnya menghambat juga bagaimana prestasi kita yang seharusnya bisa muncul jadi nggak muncul. Itu yang saya sampaikan. Jadi ikutlah program magang, pilihlah pekerjaannya, dan kemudian baru rekan-rekan insya Allah gitu ya akan bisa moncer gitu ya, berkarir di dalam perusahaan. Tapi kalau sudah tidak magang gimana Pak? Ya nggak apa-apa juga. Nah sekarang tipsnya adalah menghits ya, otomatis kalau kita berbicara mau memilih gitu ya pekerjaannya, ya berarti kembali lagi, satu, kita tentukan dulu profesi kita apa ya, kemudian membangun CV, ini yang harus dilakukan. Apa tipsnya Pak Tri membangun CV? Kalau membangun CV itu kemarin saya live podcast gitu ya, bisa dilihat juga, yaitu yang pertama adalah terkait dengan membuat yang namanya key qualification atau kualifikasi kunci kita. Itu satu paragraf cukup, mungkin 2-3 kalimat cukup, tapi harus strong enough untuk menjelaskan tentang keinginan profesi kita. Jadi sebagai HR kah, sebagai finance kah, sebagai seorang accountant kah gitu ya, itu harus benar-benar strong di sana, dituliskan bahwa saya adalah seorang accounting dengan menguasai brevet A, B, misalkan seperti itu, dan menguasai terkait dengan panduan misalkan tentang PSAK berapa dan sebagainya, itu tuliskan harus strong enough di sana. Atau mungkin sebagai seorang HR bahwa rekan-rekan telah menjalani sertifikasi bidang ke HRD-an, ya dituliskan. Jadi ketika recruiter itu akan membaca key qualification itu, recruiter akan dengan senang banget itu langsung, oh ini anak yang saya cari, posisi yang kita tawarkan. Begitu Mas Ilham. Oke Pak Triaji, ini tadi juga sudah disebutkan tentang harus handy dalam mempelajari skill ini. Nah, Pak Triaji, ini juga pertanyaan sejuta umat. Skill-skill yang perlu dipelajari dan disiapkan fresh graduate itu apa sih Pak? Ya, tadi ya, yang skill yang paling penting itu adalah public speaking sebenarnya. Kemampuan untuk bercerita, menyampaikan, ya. Itu even kita seorang introvert, ya, tolong upayakan aja. Karena kan kita itu tidak dituntut untuk berbicara terus-menerus gitu ya. Tapi pada saat kita berbicara, ya, moment of truth-nya kita harus dapat gitu loh. Kepada seorang recruiter. Artinya kemampuan kita untuk membangun satu analogi, kemudian menceritakan, dan kemudian secara powerful untuk tersampaikan kepada seorang recruiter. Yang pertama adalah communication skill. Ya, yang pastinya terkait dengan logic thinking-nya, kemudian yang diharapkan daripada fresh graduate itu adalah adaptability, kemampuan beradaptasi. Itu juga akan terlihat. Jadi di hadapan seorang recruiter itu nervous bolehlah, tapi harus disimpan dulu. Ada tipsnya juga ini. Kalau biasa saya ngajarin teman-teman, kalau Anda sedang nervous, di puncak-puncaknya nervous ya, ada tips bernafas dalam hitungan 10 detik itu, atau hitungan ke-10 gitu ya. Artinya benar-benar tarik nafas dalam-dalam, dikeluarin sampai 10, 1,
2, 3 itu benar-benar reducing nervous kita, sehingga pada saat kita berbicara dengan seorang recruiter, insya Allah itu akan lancar. Jadi sebenarnya simple Mas Ilham, itu communication, kemudian beberapa hal terkait dengan adaptability. Nah, kalau terkait dengan proses kerjanya, berarti tadi ada analogi ya. Jadi kemampuan melakukan logika. Gitu. Nah, pada saat proses kerjanya, biasanya diminta untuk menjelaskan sesuatu. Nah, kemampuan logika inilah yang akan menjadi satu key point bagi seorang recruiter gitu untuk melihat anak ini sesuai. Dan yang pastinya tadi ada adaptability dan cepat tanggap ya, termasuk di dalamnya. Artinya pada saat diberikan kadang-kadang kita tuh di panel Mas Ilham. Jadi dikumpulkan entah itu dari banyak orang secara interviewer atau sebaliknya interviewernya satu tapi di panel 4 orang. Jadi dilempar pertanyaan kepada 4 orang atau 5 orang interviewee. Nah, kalau kayak momen kayak gitu teman-teman jangan tanda kutip lambat, langsung tangkap. Jadi misalkan ada momen untuk pertanyaan itu langsung angkat tangan. Boleh saya Pak menjelaskan? Boleh Bu saya menjelaskan? Itu harus dilakukan karena itu menunjukkan satu antusiasme rekan-rekan terhadap pekerjaan dan menunjukkan bahwa teman-teman itu memiliki semangat dan passion untuk bekerja. Demikian Mas Ilham. Oke Pak Triaji. Nah yang terakhir ini Pak, ini juga sering kali ditanyakan, mereka merasa sudah belajar, sudah menyiapkan CV, bahkan sudah magang, tapi mencari kerja rasanya sulit banget Pak Triaji. Nah apa tips dari Bapak ketika fresh graduate itu menghadapi penolakan Pak Triaji? Sebentar, kalau penolakan pada saat interview, berarti ada satu step yang sudah berhasil. Yaitu apa? Bagaimana kita bisa mengirimkan CV atau lamaran kita tepat sasaran. Ya, jadi ada 2 step ini, ada 2 fase. Biasanya kecenderungan itu bahkan surat lamaran dan CV-nya aja udah ditolak duluan. Gitu ya. Jadi nggak sesuai. Makanya tadi kalau berbicara membangun CV, jangan lupa bahwa CV itu ada key qualification, jadi kualifikasi kunci. Kalau bisa itu kalimat pertama, even juga di dalam body email gitu ya. Jadi itu harus menjadi satu penekanan bahwa kita itu siapa. Itu harus dijelaskan. Insya Allah kalau kita dapat email rekruternya, kemudian dari sisi job portalnya, insya Allah itu akan benar-benar menjadi satu key point untuk kemudian dilanjutkan pada proses berikutnya. Nah, pada saat interview, gitu ya, mendapat penolakan, nggak apa-apa, gitu ya, bahasanya gitu tuh. Artinya penolakan pertama, kedua tetap harus diambil lesson learn-nya. Apa yang kurang dari kita? Ada satu prinsip namanya one step above, ya. One step above itu 1 step di atas. Apa maksudnya? 1, cara kita berpakaian. Yang pastinya berpakaian juga harus proper, gitu ya. Cara kita dari sisi membawakan diri. Bahkan mohon maaf nih, cara berjalan, bersikap. Kadang-kadang seorang interviewee itu pada saat di interview, gitu ya, itu meletakkan tangannya di bawah. Itu jangan. Tunjukkan aja tangan Anda seperti saya menjelaskan ini ya. Jadi gerakan body language saya itu akan terlihat gitu, menjelaskan tentang bagaimana proses dan sebagainya. Karena itu akan menunjukkan satu keterbukaan yang seorang interviewer lebih merasa open terhadap yang diinterview dan benar-benar apa yang diceritakan itu real tanpa ada sesuatu yang ditutupi dari interviewee tersebut. Begitu Mas Ilham. Oke Pak Triaji, tipsnya sudah komplit. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan pemirsa nanti Pak Triaji. Siap. Terima kasih Pak Triaji Lahadi atas kesempatannya yang diberikan dalam webinar Sevima kali ini. Selamat malam Pak Triaji. Selamat malam Mas Ilham, terima kasih banyak.